Memperingati Disnatalis ke-60, Universitas Brawijaya menggelar kegiatan Napaktilas Raden Wijaya yang dimulai dari situs Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto dan berakhir di kampus tercinta Universitas Brawijaya Malang. Seperti apa detailnya bersama saya Khairundisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini spesial kita akan membahas mengenai salah satu rangkaian dari Disnatalis Universitas Brawijaya ke-60, yaitu Napaktilas Raden Wijaya. Bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Endah Purwatining Tias. Beliau merupakan alumni dari Peternakan UB dan juga anggota kehormatan Impala, dan juga beliau merupakan koordinator pelari dari rangkaian Napaktilas Raden Wijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Ini saya langsung salah fokus nih melihat medalinya yang luar biasa, luar biasa. Nah, Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang medali dan juga pengalaman Ibu kemarin, boleh dong di-share terkait kesibukannya Bu Endah sendiri. Karena saya lihat di Instagramnya, beliau ini merupakan pelari yang sangat aktif di berbagai event. Mungkin sudah banyak di kota-kota lainnya yang juga ikut dalam event tersebut. Monggo Ibu bisa dijelaskan. Iya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya alumni dari UB dari Fakultas Peternakan dan kebetulan aktif di Impala. Karena di Impala itu nggak ada alumni ya kata-katanya. Jadi masih anggota Impala, anggota kehormatan. Nah, karena di Impala itu basic kegiatannya adalah outdoor, maka saya merasa bahwa saya harus mengimbanginya dengan lari. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya saya ibu rumah tangga sekaligus wirausaha. Wah. Tapi untuk menjaga tubuh saya harus olahraga dan yang saya pilih adalah lari. Selain itu saya punya kegemaran untuk naik gunung. Dan alhamdulillah 2017 kemarin menjadi tim pendaki dari UB untuk ke Elbrus, Rusia. Wah, saya sampai merinding loh mendengarnya, luar biasa. Karena itu saya harus menjaga kebugaran, menjaga kesehatan lewat kegiatan lari. Sebenarnya itu. Jadi kalau umpama kemudian saya banyak ikut event-event dan segala macamnya, itu bonus. Bonus dari kegiatan lari yang saya sukai. Berarti sejak aktif di Impala zaman mahasiswa dulu memang sudah aktif untuk berkegiatan lari atau bagaimana, Bu? Kalau lari secara intens sebenarnya semenjak persiapan ke Elbrus. Kalau dulu mohon maaf mungkin karena pengetahuan tentang kesehatan masih kurang dan kita kurang ada yang membimbing. Jadi kalau mau naik gunung aja baru lari. Baru latihan. Kalau sekarang lari jadi semacam kebutuhan. Yes. Wow. Kalau dulu lari untuk latihan menuju ke gunung, sekarang malah jadi kebutuhan. Apa sih Bu sebenarnya manfaat dari lari yang Ibu Endah rasakan akhirnya dalam kehidupan sehari-hari? Pasti banyak Mbak. Banyak karena lari itu kan basic ya. Basic dari kehidupan manusia, saya bilang seperti halnya berjalan. Nah, ketika lari itu maka metabolisme tubuh itu akan berjalan dengan baik. Dengan lari itu sel-sel yang memang rusak akan segera dikeluarkan untuk bisa diganti dengan yang baru. Kemudian yang terpenting lagi ketika lari kita ada hentakan-hentakan yang semacam jam Mbak. Itu kita mengeluarkan hormon endorfin di situ. Kita tahu sendiri hormon endorfin adalah hormon untuk kebahagiaan. Supaya kita selalu bahagia, kita bisa awet muda. Makanya Bu Endah sangat terlihat awet muda, luar biasa. Thank you. Kalau Bu Endah sendiri, apakah larinya ada komunitas atau memang inisiatif sendiri? Kalau ada event, oke lah ikut. Nah, seperti apa biasanya Bu? Saya tergabung di beberapa komunitas di Malang. Kalau di Impala sendiri ada Bravo Runner, yang teman-teman di UB silakan kalau mau join. Kemudian di Malang juga ada komunitas Playon. Kemudian ada juga komunitas Rebek dan lain komunitas RMR juga ada.
Banyak. Jadi kalau di sini kita mau latihan bareng dengan siapa, ada banyak sekali komunitas lari yang bisa mewadahi kita. Oke. Kalau masalah event-event biasanya tergantung pada kita sendiri mau ikut yang mana. Oke, baik. Nah, yang menarik saya baca di beberapa press release juga, Prof. Sasmito itu juga merupakan bagian dari Impala seperti itu. Betul Tadi juga sekali. sempat kita bercerita. Betul. Ini apakah dulu sering bersama-sama untuk mengikuti beberapa event yang akhirnya bermuara kepada event Lustrum ke-12 ini? Akhirnya Bu Endah turut bergabung menjadi salah satu atlet pelarinya. Bagaimana, Bu? Kalau ketemu dengan Pak Sas, saya malah manggilnya Mas Sas. Mas, kalau saya nggak berani. Di Impala kita manggilnya Mas Sas. Oke. Berinteraksi dalam kegiatan lari belum sebenarnya. Oke. Tapi kalau di acara-acara Impala yang lain kita sering ketemu. Tapi dari situ kita kan saling komunikasi ya. Sehingga akhirnya beliau mengajak untuk mengadakan kegiatan ini. Oke, baik. Berarti Prof. Sas ini mengajak banyak rekan-rekan Impala juga untuk bergabung ke dalam event Napaktilas ini atau bagaimana? Sebenarnya pancingan pertama saya, Mbak. Pancingan pertama percontohan. Yang diajak sama Pak Sas, nama saya. Kemudian saya serahkan ke Mbak Endah untuk ngajak teman-teman yang lain, semacam itu. Berarti 25 orang ini komposisinya seperti apa? Kita memang lebih karena ini acaranya UB ya Mbak ya, jadi lebih ke intensivitas akademika UB atau keluarga besar UB. Jadi ada alumni, ada mahasiswa, ada tenaga pendidik, kemudian ada administratur, ada wali mahasiswa juga. Semua komponen akhirnya diajak karena ini ulang tahunnya UB, jadi semuanya harus sama-sama merasakan kebahagiaan. Wah, seru banget. Nah, yang membuat menarik 25 orang ini, apakah akhirnya sama-sama lari nih dari Mojokerto menuju UB atau akhirnya dibagi? Ya. Nah, ditahan dulu Bu Endah. Kita akan bahas pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Bu Endah selaku koordinator dari atlet pelari Napaktilas Raden Wijaya dalam rangkaian Disnatalis UB yang ke-60. Pada segmen sebelumnya kita banyak berbincang nih mengenai kesibukan dari beliau yang juga sering berlari selain dari kegiatan dari Disnatalis itu sendiri. Dan tadi sempat dibahas bahwa dalam rangkaian Disnatalis itu melibatkan banyak sekali sivitas akademika dan keluarga besar UB. Ada 25 orang yang tergabung dalam Napaktilas Raden Wijaya. Nah, yang membuat kita penasaran, dari Mojokerto hingga ke Malang, apakah bergantian atau 25 orang ini berjalan dan berlari bersama-sama? Bagaimana Bu Endah? Ya, jarak dari Trowulan ke UB itu kan sekitar 104 kilo ya. Itu jarak yang luar biasa jauh. Betul. Kalau itu kita tempuh lari sendiri, itu namanya kita lari ultramaraton. Ultramaraton. Iya, ultramaraton. Nah, sementara di sini jarak segitu teman-teman pelari ini belum mempunyai kemampuan yang sama untuk berlari sejauh itu. Jadi kita akhirnya membagi jarak tersebut menjadi beberapa water station istilahnya, jadi atau beberapa pos lah istilahnya yang paling gampang ya. Itu kita mengadakannya secara bergantian atau kita sebut sebagai relay. Jadi lari relay sejauh 105 kilo seperti itu. Jadi masing-masing dari kami ada jatah. Misalnya Bapak A ini berlarinya pada pos 1 sampai pos 2. Kemudian dia istirahat, nanti di pos 5 sampai pos 6 lanjut lari lagi.
semacam kayak gitu. Oke. Itu tapi kita harus menjaga jangan sampai antar pos ini sampai kosong nggak ada yang lari. Oh, Makanya itu kita bagi dan ada masing-masing bukan etapa ya, masing-masing pergantian pos itu, masing-masing relay itu ada semacam koordinator. Koordinator itulah yang bertanggung jawab membawa Pataka Panji Brawijaya itu. wah, luar biasa. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin di video atau di live streamingnya UBTV, kita bawa Pataka, lari sambil bawa Pataka, nah Wah, itulah. luar biasa. Larinya Itu. sudah penuh tantangan, bawa itu nambah beban. Betul. Luar biasa, luar biasa. Nah, yang menarik dalam kegiatan ini sebenarnya goalsnya atau tujuannya itu apa sih, Bu? Ya, betul Mbak. Itu yang jadi semangat kita sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa semangatnya Raden Brawijaya itu luar biasa sehingga kita tahu kerajaan Majapahit itu bisa menyatukan Nusantara sedemikian hebatnya. Jadi kita ingin menghadiahkan, kita ingin menunjukkan pada saat lustrumnya UB, semangat itu yang kita bawa dengan berlari. Terus sekalian dengan kita menunjukkan bahwa di kegiatan ini kita menonjolkan kebinekaan, kita menonjolkan hidup yang sehat dengan menjaga olahraga ya, untuk tetap olahraga. Kemudian mungkin nanti bisa saya sampaikan ada kegiatan-kegiatan lain seperti penanaman pohon yang berarti kita menjaga lingkungan agar tetap lestari, dan ada charity, kita pemberian sembako ke ojek online perempuan. Jadi ada banyak sekali misi dan visi yang kita bawa sejalan dengan kebesaran nama Raden Brawijaya. Wah, luar biasa. Karena kayaknya memang UB dalam ulang tahun kali ini ingin menuju Green Campus. Yes. Makanya bajunya semua temanya berwarna hijau juga, dan kegiatannya nampaknya memang ingin membuat semuanya ikut sehat juga. Nah, tadi sempat disinggung oleh Ibu terkait rangkaian lainnya yang terdapat dalam Lapak Tilas ini. Boleh Bu, kita langsung beredil satu persatu kegiatannya nih, mulai hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena terlihat dari jaraknya Mojokerto kemudian sampai Malang pasti ada cerita nih di masing-masing hari setiap harinya. Kalau hari pertama, ini seperti apa sih Bu rangkaian eventnya? Dibuka oleh siapa? Kemudian siapa saja sih pelarinya? Dan start dan berakhirnya di mana? Monggo Ibu. Acara awal kita adalah di Pendopo Agung Trowulan, karena itu merupakan situs purbakala atau cikal bakalnya, salah satu cikal bakal Majapahit. Oh, jadi kita di sana mungkin sekalian untuk belajar sejarah ya. Di sana dibuka acara oleh Pak Rektor, kemudian dihadiri banyak Sivitas Akademika UB juga. Sivitas Akademika UB, pejabat-pejabat, juga pejabat dari Korem Mbak, karena Pendopo Agung itu pengelolanya pihak Korem. Korem 5 Brawijaya. Kemudian di sana ada pemotongan tumpeng. Kemudian ada sedikit cerita tentang Brawijaya itu seperti apa sih. Jadi menumbuhkan semangat nih sebelum berlari. Jadi kita sama-sama mengerti apa sih yang goals yang mau kita tuju. Baik. Kita dilepas oleh Pak Rektor pada pukul 9 pagi. Wah, menuju matahari nih ya. Ada selain 25 pelari itu ada beberapa yang ikut kita meskipun tidak sampai jauh sekali ya. Tapi itu luar biasa. Buat kami sangat-sangat apresiatif banget gitu. Oke, luar biasa, baik. Berapa pelari yang di hari pertama akhirnya berangkat dari Mojokerto? Kita langsung 25 pelari sampai dengan pos pertama atau water station pertama itu 7,5 kilo, Mbak. Wah, lumayan ya. Dan itu larinya pas siang-siang. Siang. Oke, baik. Kemudian baru di pos berikutnya baru dibagi. Oke, baik. Nah, ini kemudian stopnya di stasiun yang sebelah mana? Stasiun atau mungkin ada berikutnya dari 7,5 kilo itu adalah 12,5 kilo. Jauh Bu ya. Tapi sebenarnya jarak dari 7,5 ke 12,5 nggak terlalu jauh Oh sih. iya. Oke. Kebetulan saya sendiri dari start sampai ke 7,5 tetap saya waktu itu Pak Sas dampingin
kemudian ke 12 saya tetap ikut sampai dengan ke 22 kilo saya yang koordinatornya. Sampai pukul berapa Bu lari sampai 22 kilo itu? Rata-rata tiap 10 kilo itu kita ada 1,5 sampai 2 jam. Hah? Berarti wah luar biasa nih pemirsa. Ini baru hari pertama saja sudah 22 kilo dan kita masih penasaran untuk cerita di hari-hari berikutnya. Seperti apa kita bahas segmen berikutnya, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Bu Endah. Pada segmen sebelumnya sempat diceritakan bagaimana rangkaian di hari pertama dan beliau bersama dengan rekan-rekan bisa mencapai 22 kilo dalam sehari. Dan kira-kira sampai pukul berapa nih di Purwodadi? Bu Endah? Sampai dengan Purwodadi itu kita mentargetkan jam 11 malam. 11 malam. 11 malam itu jarak 73 kilo. Wow. 73 kilo. Wow. 73 kilo kita rencanakan jam 11 malam harus sudah sampai di Purwodadi. Dan alhamdulillah kita bisa hemat 1,5 jam, Mbak. Sekitar jam 21.30, 21.45 kurang lebih lah itu. Kita bisa mencapai finish dari etapa pertama di Kebun Raya Purwodadi. Jadi kita bisa menghemat 1,5 jam. Kok bisa itu Bu lebih cepat? Apa rahasianya? Bukan rahasia sebenarnya ya. Saya cuma melihat teman-teman larinya dengan bahagia. Jadi sejak di sebelum Pandaan itu saya sudah bisa melihat ini pasti kita datangnya lebih cepat. Saya melihat kebahagiaan yang dibawa sama teman-teman saat berlari. Kemudian kita alhamdulillah zero accident, zero cedera kayak gitu. Itu sudah bisa menunjukkan bahwa kita pasti bisa lebih awal dari yang ditargetkan. Oke, baik. Nah, kemudian untuk rangkaian di hari kedua seperti apa Bu ceritanya? Ya, rangkaian hari kedua. Oh ya, setelah kita finish kita istirahat ya Mbak ya di sana. Jadi sebenarnya kalau umpama kita relay dalam artian kita ikut race itu nggak ada istilahnya kita bermalam, itu nggak ada ya. Mungkin kita istirahat tidur 1 jam 2 jam itu udah cukup. Tapi karena ini semacam kegiatan ya, bukan race, itu jadi kita memang malam itu kita istirahat tidur dan baru kita mulai lagi di pagi harinya jam 7. Di pagi harinya kita ada penanaman pohon. Karena kita juga membawa misi Green Campus itu tadi. Ada beberapa jenis pohon yang ditanam di kebun raya. Jadi ada pohon tabebuya emas, kemudian ada asoka, ada keteng. Wah, maaf saya yang lainnya agak lupa. Iya. Itu yang ditanam oleh pejabat UB. Nah, di situ. Kemudian setelah itu kita menyampaikan sembako sebagai program charity kita ke ojek online perempuan. Wah, luar biasa. Ya, mungkin Mbak Anissa mau tanya kenapa ya perempuan? Iya, saya juga penasaran. Kan biasanya ojek kebanyakan laki-laki, tapi memang ada beberapa yang perempuan. Ada alasan khusus kah? Iya. Mungkin karena kita perempuan bukan? Karena wanita strong. Ya, semacam itu Mbak. Jadi untuk bisa menjadi ojek dan itu perempuan pasti membutuhkan stamina dan membutuhkan keteguhan hati yang lebih lah daripada orang laki-laki. Wah, luar biasa. Ya, jadi kita ingin menghargai itu. Siap. Kemudian setelah hari kedua itu larinya finishnya di mana Bu? Finishnya kita di UB.
Oh langsung ya? Langsung. Sikat habis acara semua iya. lari sampai ke UB. Iya. Itu sampai pukul berapa Bu? Sampai ke UB kita rencanakan jam 1 dan alhamdulillah 1 siang? ya. Oke, pas panas-panasnya di UB luar biasa. Oke baik. Kemudian istirahat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke rangkaian acara hari ketiga. Hari ketiga. Oke, nah yang hari ketiga ini seperti apa Bu? Ini kalau nggak salah langsung ke acara yang gongnya gitu Bu ya, yang ditunggu-tunggu nampaknya oleh seluruh sivitas akademika. Boleh Bu diceritakan? Ya. Pada hari ketiga kita lebih kepada seremonial Mbak. Jadi kita menyampaikan Panji Brawijaya itu ke hadapan yang dibawa Raja Brawijaya. Dalam hal ini Pak Rektor. Nah, jadi kita masuk ke acara senat terbuka. Kita jalan dari Gesos, kita ber-25 diiringi dengan reok UB, ya, Ponorogo UB. Di situ prosesi kita menyampaikan pataka yang berhasil kita bawa dari Trawulan sampai dengan ke UB. Kemudian kita mendapatkan reward ya dari Pak Rektor. Medali kebanggaan. Wah, luar biasa, 25 orang. Iya. Keren, baik Bu. Setelah event kemarin, apa yang Ibu dan teman-teman dapatkan? Banyak hal, banyak sekali. Yang utama mungkin kita berlari bersama teman-teman kemarin itu adalah yang pertama, dalam artian pertama bersama mereka. Selama ini mungkin saya nggak kenal dekat dengan bapak siapa atau teman siapa, tapi di sini sepanjang perlarian kita itu kita banyak berbincang dan sebagainya. Kemudian kita banyak berdiskusi tentang UB juga. Jadi kita sambil lari sambil ngobrol Mbak. Sambil nostalgia juga. Betul. Silaturahmi. Betul. Silaturahmi juga. Itu, dan kita berharap lari yang kita lakukan kemarin itu sebagai lari yang menyebarkan virus kebaikan dan virus kesehatan kepada terutama sivitas akademika UB dan kepada masyarakat umum. Oke baik, pesan terakhir untuk teman-teman dan juga pemirsa UB TV yang mungkin ingin menjadi pelari seperti Ibu juga nih, mungkin ada tips and trik singkat. Yang utama adalah keinginan kita untuk menjadi sehat. Tentang pilihan lari itu saya katakan boleh dikatakan sebagai pilihan aja nggak apa-apa. Tetapi lari karena merupakan olahraga dasar dan paling mudah dilakukan. Kemudian kita bisa melakukannya individu dan kapanpun bisa kita lakukan. Itu mungkin sebagai olahraga awal yang boleh dikerjakan oleh siapapun. Oke, baik, siap. Tapi yang terpenting pada saat lari adalah listen to your body. Jadi nanti tubuh kita akan punya tahap-tahap tersendiri untuk bisa mencapai sebuah kecepatan tertentu atau sebuah jarak tertentu. Tapi yang terutama adalah dengarkan tubuh kita pada saat kita berlari, karena tujuan kita adalah sehat. Siap, baik. Terima kasih banyak Bu Endah sudah meluangkan waktu, dan sekali lagi juga selamat Bu sudah menjadi bagian dan akhirnya memberikan warna terhadap ulang tahun dari Disnatalis UB yang ke-60. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairudisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.